Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mereaction kembali kata-kata yang ada di Instagram. Oke. Jadi kata-katanya di sini adalah jangan larut dalam kesedihanmu. Ingat, kita masih punya Allah dengan orang baik di sekitar kita. Ya memang sebisanya kalau bersedih itu jangan terlalu lama, move on, harus segera mungkin move on, karena kita masih mempunyai Allah untuk berserah dan memohon pertolongan. Lebih baik kita sadar diri daripada kita mengemis untuk dicintai. Iya, untuk apa mengemis untuk dicintai? Kalau orang yang kita cintai tidak mencintai kita, ya ngapain mengemis-ngemis gitu kan? Nanti jatuhnya malah cinta palsu gitu kan. Kita tidak mau juga kan hidup dengan cinta palsu, pasti tidak mau lah. Oke. Nggak ada zaman yang ngemis lagi. Ayo buktikan bahwa kamu bisa mendapatkan yang lebih baik. Ya, tinggal upgrade diri menjadi lebih baik. Nanti jodoh itu pasti yang baik juga, karena jodoh itu adalah cerminan daripada diri kita sendiri. Ya, sudahi sedihmu, masih ada masa depan untuk diraih. Betul. Mundur, ayo mundur, maju, harusnya maju ke arah yang lebih baik, yaitu lagi scroll IG, nggak sengaja nemu quote yang tulisannya gini: letakkan Allah di dalam hatimu, maka datang dan perginya manusia tidak akan memberi kesan pada dirimu. Letakkan Allah di dalam hatimu, maka datang dan perginya manusia tidak akan memberi kesan pada dirimu. Coba kita lihat komennya. Karena sadar semua hanya titipan. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Iya, karena kita sadar bahwa sesuatu yang datang ya pasti akan pergi. Itu adalah sesuatu yang memang terjadi itu. Karena setiap yang datang pasti akan pergi, pasti itu. Coba kita dengar suaranya. Menyerap maka akhwat dengan menyepelekan cintanya laki-laki. Mungkin dia kelihatannya kayak biasa aja, padahal sebenarnya untuk saya penuh cinta banget. Cuma dia bingung bagaimana melampiaskan, bagaimana cara mengungkapkan. Laki-laki itu pengen ngetek, tapi aku harap dia lihat postingan ini sendiri. Tapi percuma, wanita tak mengerti hal itu. Ungkapkanlah dengan perlakuan dan perbuatan, jangan menunggu kehilangan. ini macam apa lo? Ingat, jangan pernah takut ngelepasin orang yang gak takut kehilangan lo. Karena hakikat seseorang itu bakal berlaku seenaknya ketika dia tahu dirinya itu sangat dicintai. Jadi jaga harga diri lo. Kalau chat lo gak dibalas, lo gak perlu ngechat lagi. Kalau cuma diri doang, lo cukup diri. Dan kalau lo diabaikan, baru lo ambil keputusan buat diri lo sendiri. Tinggalin. Betul. Jadi kita jangan terlalu mengemis, jangan terlalu berharap kepada sesuatu hal yang tidak pasti gitu. Ketika kita mencintai seseorang, maka ketika orang tersebut merasa dicintai dan merasa paling dicintai, maka dia akan kayak semena-mena seperti itu. Tapi tidak semua, tetapi kebanyakan yang seperti itu. Jadi ya memang mencintai seseorang itu sewajarnya lah, jangan terlalu berlebihan. Karena ketika kita mencintai
terlalu berlebihan, maka yang sakit hati itu kita sendiri gitu, karena terlalu berharap. Wah gila sih, jadi keinget gue nangis kecir cuma karena dicuekin sama dia, tapi dia malah mengabaikan tangisan gue, padahal gue cuma minta direspon dan diomongin baik-baik. Sulit ya. Perempuan nih ya, orang yang tulus itu rata-rata justru malah sering diabaikan. Bingung juga sebenarnya dengan kehidupan ini, giliran orang yang tulus malah diabaikan, giliran dengan orang yang tidak tulus merasa tersakiti. Aneh juga kadang-kadang. Coba sekali lagi kita baca. Benar sekali, sumpah gue yang ngalamin bro. Gue begitu sayangnya, begitu cintanya, dan gue bela-belain waktu gue hanya buat dia. Bahkan gue pernah ngelawan sama nyokap gue demi dia. Lu tahu apa yang dia lakuin setelah ibu gue meninggal? Dia juga pergi mutusin gue. Karena apa? Lu tahu alasan dia apa? Cuma karena bosan. Ini adalah kesalahan yang sangat besar ketika kita mencintai seseorang, tetapi kita malah ngelawan orang tua kita yang sudah membesari kita. Itu tidak dibenarkan. Karena yang mengetahui kita, yang pengertian kepada kita itu sebenarnya orang tua itu tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau misalkan kita tidak suka dengan nasihat yang dilontarkan oleh orang tua kita, maka tidak boleh melawan, tetapi memberi pengertian kepada orang tua kita bahwa kita tuh memang benar-benar cinta sama orang tersebut gitu. Tapi ya tidak boleh melawan juga gitu ya kan. Dan sialnya sama-sama egois, punya pemikiran yang sama kayak gini. Nggak ada yang mau ngalah, akhirnya lost contact, jomblo dah seumur hidup. Jangan juga jomblo seumur hidup. Seperti yang aku bilang bahwa fokus aja memperbaiki diri sendiri. Nanti ketika kita sudah baik, maka yang datang kepada kita itu adalah yang baik pula gitu, yang mengerti kita. Ini yang sakit sih, ini yang sakit nih. Aku sayang dia, tapi dianya sayang sama orang lain meskipun menjalani hubungan udah 6 tahun. Buset. Tapi sangat sakit melihat seseorang yang aku cintai bersama yang nyata banget. Jangankan yang 6 tahun, yang baru berbulan-bulan juga pasti sakit banget, apalagi ini yang sudah lama, yang sudah merasakan pahit manisnya sama-sama gitu ya kan. Jadi ini dijadikan aja sebuah pelajaran bahwa tidak selamanya kita cintai itu membuat kita bahagia. Jadi kita harus lagi-lagi kita harus fokus kepada diri sendiri dulu gitu. Jangan kita perhatian sama orang tetapi sama diri sendiri kita mengabaikan. Itu nggak baik buat kita, karena kebahagiaan itu adalah milik semua orang gitu. Jangan kita berkata bahwa yang penting dia bahagia, tapi kita juga harus bahagia gitu. Jangan dia bahagia kita menderita. Nah itu kan kita yang rugi gitu. Masa mau rugi? Terima kasih Pak, motivasinya trauma ini semakin menjadi untuk orang-orang yang mengalami hal seperti ini, bersabarlah. Ini adalah sebuah ujian dan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup, supaya ketika kita melangkah itu harus memperhitungkan sesuatu halnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang sudah seperti ini sehingga menimbulkan trauma. Ya sembuhin aja dulu hatinya. Sembuhin hatinya, terus fokus sama diri sendiri, cintai diri sendiri, fokus kepada masa depan, karir dan segala macamnya. Nanti akan ada loh
waktunya yang tepat untuk kita menemukan cinta sejati.